Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas teori-teori mengenai seri Sakti, Blitz, dan Ekalaya dari Scalar Universe. Oke, masih dalam segmen Scalar Week, di mana selama 7 hari berturut-turut aku terus-menerus membahas tentang Scalar Universe. Dan hari ini adalah hari ke-7, yang artinya hari terakhir pembahasanku tentang Scalar Week. Sekarang aku akan berteori tentang series Sakti, series Blitz, dan juga film Ekalaya dan 3. Satu-satu ya, kita mulai pertama dari series Sakti. Kemarin, Om Marcelino Lefran dan Om Aswin Siregar bercerita bahwa asal-muasal dari dunia Scalar Universe ini terbagi ke dalam 3 dunia. Dunia atas tempat para dewa, dunia tengah tempat para manusia, dan dunia bawah tempat para setan dan segala macam para raksasa. 3 dunia ini di masa lalu mereka berperang, mereka mengadakan perang besar. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di atas Indonesia. Jadi peperangan ini terjadi dari para dewa di seluruh dunia, lalu para makhluk-makhluk dunia bawah di seluruh dunia. Benar-benar semuanya berkumpul lalu berperang besar. Dan pada perang besar itu, banyak para dewa dan para raksasa yang terluka. Darah mereka menetes dan berceceran tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan karena mereka ini adalah makhluk spesial, para dewa dan para raksasa, darah mereka pun juga bukan darah biasa. Darah mereka akhirnya membatu dan menjadi semacam pusaka. Namanya adalah batu darah dewa atau batu dewa. Ribuan tahun kemudian di masa modern seperti sekarang, banyak para manusia yang akhirnya melakukan kontak dengan batu-batu dewa ini. Akhirnya, mereka melakukan kontak lalu batu darah itu menyatu ke dalam tubuh mereka. Dan saat itulah mereka bertransformasi dari seorang manusia biasa menjadi seorang spesies baru bernama Mandrakai. Mandrakai ini adalah para manusia yang menyatu dengan batu-batu darah dewa yang tadi. Seperti itu. Lalu diceritakan juga pada saat perang besar terjadi zaman dulu itu, selain darah-darah yang berceceran, senjata-senjata dari para dewa dan para raksasa juga berjatuhan ke seluruh dunia. Dan senjata-senjata ini juga sama, akhirnya berjodoh dengan beberapa orang manusia. Nah, para manusia yang menggunakan senjata-senjata pusaka dari para dewa ini dinamakan Mandra Aji. Jadi ada 2 ya, Mandrakai itu para manusia yang memiliki batu darah dewa, lalu Mandra Aji memiliki senjata-senjatanya, senjata-senjata pusakanya. Dan untuk series Sakti diceritakan Sanja alias Sakti itu sudah mengalami kematian. Lalu dia diselamatkan oleh ayahnya, tubuhnya disatukan dengan sebuah batu bertuah. Setelah tubuhnya disatukan, akhirnya dia hidup lagi dan tubuhnya menjadi semakin kuat. Lalu dia juga menjalani berpuluh-puluh tahun tetap dalam keadaan masih muda, abadi. Jadi, kemungkinan besar Sakti ini sudah disatukan dengan batu darah dewa. Dan Sakti berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang Mandrakai. Tapi pertanyaannya, batu darah dewa mana yang disatukan dengan Sakti? Di videoku sebelumnya aku udah menyebutkan teoriku kalau menurutku Sakti ini bersatu dengan batu darah milik Batara Kala. Batara Kala adalah dewa yang menguasai kematian dan dewa yang menguasai waktu, Kala. Mungkin karena itulah Sakti akhirnya dari mati menjadi hidup lagi, lalu waktu dari Sakti juga berhenti. Dia tetap muda selamanya. Menurutku itu teoriku untuk asal-usul kekuatan dari Sakti. Lalu bagaimana dengan seri selanjutnya, yaitu Blitz? Menurutku ini agak susah sih. Blitz ini dikatakan memiliki kekuatan sebagai seorang speedster. Dia bisa berlari dengan sangat cepat, katanya berlari secepat angin. Tapi katanya kekuatannya ini semakin dia tua, semakin berumur, kekuatannya akan semakin bertambah. Kekuatan larinya akan semakin bertambah cepat. Untuk saat ini dia masih remaja dan kekuatannya dia hanya bisa berlari secepat angin. Mungkin kedepannya bisa secepat kilat atau secepat apa, mungkin. Tapi untuk saat ini hanya sebatas secepat angin. Dan kira-kira kekuatan Blitz ini datangnya dari mana? Aku agak bingung. Kalau dia sama seperti Sakti, menyatu dengan batu darah itu, dia menjadi Mandrakai. Kira-kira dewa mana dari Indonesia yang memiliki status sebagai seorang speedster, yang disebut sebagai seorang speedster bisa berlari cepat, bisa... Kayaknya kok nggak ada ya. Siapa sih? Atau mungkin ada kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa aku bahas di video berikutnya. Tapi untuk saat ini aku nggak bisa menemukan satupun, jadi tebakanku,
Blitz ini menyatu dengan darah dari dewa daerah lain. Mungkin dewa Merkuri dari Roman atau dewa Hermes dari Yunani, karena mereka berdua dikenal dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka adalah bisa masuk kategori speedster mereka. Jadi tebakanku seperti itu. Mungkin Blitz ini mendapatkan kekuatan dari antara dewa Merkuri atau dewa Hermes. Untuk saat ini tebakanku seperti itu. Lalu diceritakan Blitz ini memiliki seorang kakek. Kakeknya Blitz ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan pada tahun 1940-an. Namanya adalah Komandan Kilat. Karena apa? Karena dia juga bisa bergerak dengan sangat cepat sama seperti speedster. Dia memiliki julukan Komandan Kilat. Nah, ini menarik karena Komandan Kilat ini beraksi di tahun 1940. Sementara Sakti itu juga bercerita di tahun 1940. Sama nih. Jadi, apakah ada hubungannya? Teori ini sebenarnya udah dibahas sama nonton dulu di acara Get Intimate with Skylar Comic kemarin. Cuman, aku setuju. Aku punya teori yang sama kebetulan. Ya, jadi aku sangat-sangat setuju. Bahkan menurutku, Komandan Kilat akan menjadi salah satu tokoh penting di seriesnya Sakti. Mungkin Sakti akan berjuang bersama dengan Komandan Kilat di era kemerdekaan itu. Atau mungkin dia akan bertarung dengan Komandan Kilat. Siapa yang tahu? Dan akhirnya setelah seri Sakti selesai, series berikutnya yaitu Blitz akan bercerita tentang cucu dari Komandan Kilat. Ada jembatan yang besar di sini untuk menghubungkan mereka. Teoriku seperti itu. Teorinya nonton dulu juga sama, kita sama. Dan lalu kisah berlanjut ke film Ekalaya dan Tiga, di mana Ekalaya mungkin akan merekrut Sakti dan juga Blitz ke dalam kelompok Garuda. Karena di komiknya juga begitu, Sakti dan Blitz adalah bagian anggota dari Garuda, bawahan dari Ekalaya. Jadi menurutku akan nyambungnya ke sana. Sekalian mungkin film Ekalaya dan Tiga akan menceritakan asal-usul dari Ekalaya. Nah, asal-usul Ekalaya ini menarik sekali. Kemarin dibocorkan karena mereka akan merilis komiknya untuk Ekalaya. Jadi Ekalaya diceritakan memiliki kemampuan yang spesial. Dia adalah seorang radar bernyawa kalau kataku. Dia bisa mendeteksi di mana seorang Mandrakai berada. Dia bisa mendeteksi seluruh Mandrakai yang ada di dunia. Orang itu ada di sana, orang itu di sini. Jadi kekuatannya ini mengerikan sekali. Kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang beda kayak gini? Dia seperti memiliki status yang beda dari Mandrakai yang lain. Karena dia bisa merasakan keberadaan Mandrakai yang lainnya. Ini mengerikan. Untungnya dia orang baik. Karena kalau dia orang jahat, waduh, bahaya. Karena kan. Dan lebih spesialnya lagi, Ekalaya ini memiliki 3 orang pelindung, 3 orang penjaga. Mereka adalah mereka bertiga, dan seperti yang bisa kalian lihat dari desain, kelihatan banget kayaknya desainnya sangat-sangat terinspirasi dari karakter-karakter di Kerasakti, Gokong, Patkai, dan Wuching, ya. Dan ternyata memang berasal dari sana ceritanya. Seperti yang aku ceritakan tadi, di dunia Skylar terjadi sebuah perang besar di masa lalu antara perang para dewa. Dan para dewa ini ternyata termasuk mereka bertiga, termasuk Gokong, Patkai, dan Wuching, karena mereka adalah para dewa-dewa yang terkenal di mitologi Tiongkok. Dan ini otomatis termasuk seluruh mitologi dewa yang dikenal di seluruh pelosok dunia. Semuanya masuk di Skylar Universe. Luas sekali. Jadi ini memang unik banget ya, 3 penjaga dari Ekalaya ini. Mereka ternyata adalah para pewaris dari batu-batu darah dewa milik Gokong, Patkai, dan Wuching. Tapi mereka bertiga ini unik karena mereka adalah para Mandrakai yang ditakdirkan untuk menjaga Ekalaya. Jadi hidup mereka berkutat di menjaga Ekalaya. Kenapa? Karena mungkin kekuatan Ekalaya seperti itu. Teoriku sih mereka bertiga ini ditakdirkan untuk menjaga, benar-benar menjaga, antara menjaga biar Ekalaya nggak dijahati sama orang lain, biar Ekalaya nggak diserang oleh para makhluk-makhluk jahat, 1. Atau biar Ekalaya tidak berbuat jahat dengan kekuatannya, 2. Atau biar Ekalaya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang jahat lainnya. Bayangkan kalau misalnya ada orang jahat yang memanfaatkan Ekalaya dengan kemampuannya yang luar biasa itu serem banget men, ya kan? Jadi menurutku mereka bertiga ditugaskan untuk menjaga Ekalaya di ketiga aspek itu, biar kekuatannya ini tidak merugikan seluruh manusia yang ada di bumi. Seperti itulah ya. Dan kenapa pertanyaannya? Kenapa Ekalaya bisa sespesial ini?
kekuatannya beda sendiri, dia juga memiliki penjaga-penjaga sendiri, dia beda sendiri dari para Mandrakai yang lainnya. Apakah jangan-jangan dia bukan Mandrakai? Teoriku begitu, teoriku dia bukan bagian dari para Mandrakai. Karena statusnya rasanya kok lebih tinggi ya dari para Mandrakai yang lainnya. Di komiknya Skylar diceritakan, pada ribuan tahun yang lalu, para dewa ini juga berhubungan baik dengan para manusia. Dan dari hubungan baik antara para dewa dan manusia, lahirlah beberapa manusia keturunan dewa. Diceritakan seperti itu di komiknya. Para manusia keturunan dewa ini sama sekali belum diceritakan di Skylar Comic. Sama sekali belum diceritakan, cuman disinggung sekali doang. Siapa nih kira-kira para manusia setengah dewa ini? Siapa kira-kira? Dan teoriku, Ekalaya adalah salah satu dari keturunan dewa itu. Jadi statusnya lebih tinggi, karena dia bukan sekedar menyatu dengan darah dewa, tapi dia memiliki darah dewa mengalir di tubuhnya, benar-benar mengalir di tubuhnya dari dia masa kecil lahir sampai sekarang. Dia manusia setengah dewa. Teoriku dia adalah manusia setengah dewa. Itu yang membuat dia spesial. Dan satu pertanyaan lagi, di komiknya Skylar, baik itu di komik Vault atau Jawara Indonesia atau Valentine, ada satu tokoh penjahat yang terus-menerus muncul, dia adalah Shadow. Shadow ini tergabung ke dalam sebuah organisasi di mana bosnya masih misterius, organisasinya juga masih misterius. Yang jelas, Shadow ini ditugaskan untuk mencari pusaka-pusaka dewata yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Masalahnya, kenapa bosnya Shadow ini bisa tahu keberadaan pusaka-pusaka itu? Apakah dia juga radar bernyawa sama seperti Ekalaya? Apakah dia juga manusia keturunan dewa? Sorry, lampuku tiba-tiba mati. Tapi ya balik tadi, apakah jangan-jangan bosnya Shadow ini adalah manusia keturunan dewa? Dan apakah dia juga memiliki penjaga sama seperti Ekalaya? Lalu kira-kira senjata-senjata pusaka-pusaka yang dia dapatkan itu mau buat apa? Apakah buat para anak-anak buahnya? Yang artinya para anak buahnya ini juga memiliki kekuatan pusaka. Mereka Mandra Aji semua. Kok mengerikan sekali. Sejauh ini organisasi ini masih misterius. Kita cuma tahu dua orang, yaitu Shadow dan Gagak Hitam. Gagak Hitam ini cuma muncul satu kali di komik Jawara Indonesia volume kedua. Dia cuma muncul sekali. Mereka sama-sama cerdas, licik, sama-sama berkarisma, dan sama-sama kuat. Ini tipe-tipe penjahat yang mengerikan, karena mereka nggak cuma mengandalkan kekuatan dan senjata, tapi juga mereka mengandalkan otak dan juga karismanya untuk mempengaruhi orang. Ini tipe-tipe penjahat yang serem, dan aku kebayang di organisasi ini juga ada banyak lagi tipe-tipe penjahat yang berbahaya lainnya. Masih ada banyak sekali yang perlu dikupas di Skylar Universe. Cerita-cerita dari Skylar Universe ini emang menarik-menarik banget ya, dan banyak juga dari kalian yang bilang tertarik. Dari kolom di Instagram sama kolom komentar di YouTube, ada banyak sekali komentar yang bilang ceritanya Skylar menarik ya, ternyata di universe-nya Skylar menarik banget. Dan aku setuju, memang ada banyak sekali yang bisa dikupas, sangat-sangat luas sekali, dan semua cerita yang disuguhkan sejauh ini menarik. Makanya aku nggak sabar banget nunggu komik-komiknya, nunggu proyek live action-nya, Skylar Cinematic Universe, dan segala macamnya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!